Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping langsung membuka kerak anggota keluarga Seng dan melihat tanda yang sangat kecil di belakang leher anggota keluarga Seng. Bintik hitam halus, jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Chen Ping menyedot telapak tangannya dengan lembut, dan melihat duri beracun setipis bulu sapi terbang keluar dari titik hitam. Mereka ditusuk duri beracun, jadi mereka berhalusinasi. Itu bukan karena susunan ilusi. Sekarang kamu bisa menyedot duri beracun dari tubuh mereka. Chen Ping berkata pada Seng Busi. Seng Busi memandangi duri beracun setipis bulu sapi di tangan Chen Ping, matanya penuh dengan keterkejutan. Chen Ping benar-benar bisa mendeteksi sengatan sekecil itu. Segera, Seng Busi dan Tetua Agung menyedot semua sengatan dari keluarga Seng. Saat ini, semua orang mengagumi Chen Ping. Kalian semua ikuti aku dan jangan berjalan sembarangan. Tumbuhan dan hewan di sini semuanya bermutasi karena energi peri mereka, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Chen Ping mengingatkan semuanya. Dengarkan Tuan Chen, tidak ada seorang pun yang diizinkan bergerak dalam kekacauan. Seng Busi berteriak pada semua orang di keluarga Seng. Di bawah kepemimpinan Chen Ping, semua orang berjalan ke kaki gunung. Namun, Anda dapat melihat puncak gunung dari kejauhan, namun saat Anda mendekat, Anda menemukan bahwa puncak gunung tersebut telah menghilang. Tuan Chen, pasti ada lingkaran sihir di sini. Apakah ini penipuan? Puncak gunung setinggi itu hilang. Seng Busi bertanya dengan bingung. Tuan, ini tidak sesederhana menutup-nutupi, itu mungkin formasi hantu. Tetua yang hebat itu membalas. Keduanya memandang Chen Ping, lagi pula, mereka tidak yakin dengan tebakan mereka dan hanya bisa menunggu sampai Chen Ping mengatakannya. Jika tidak ada Chen Ping di sepanjang jalan, bahkan jika mereka merusak formasi, mereka tetap tidak akan tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Ini bukan tipuan buta, juga bukan formasi hantu. Alasan kenapa kita tidak bisa melihat puncak gunung adalah karena kita sudah berjalan ke puncak gunung. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan badai tiba-tiba meledak di kabut peri di depannya. Kabut peri langsung terhempas, tetapi semua orang menemukan bahwa mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah di tengah gunung, muncul tanah datar yang luas. Ada beberapa bangunan di sini. Bangunan-bangunan ini sekilas bukan milik dunia surga dan manusia. Meskipun bangunan ini sudah tua, namun tetap memancarkan kemegahan, momentum. Di atas gedung-gedung ini, ada awan keberuntungan berwarna-warni yang mengambang, dan roh peri terus-menerus bertahan. Kenapa ada bangunan di sini? Apakah masih ada orang yang tinggal di sini setelah perang antara dewa dan iblis? Apakah ini sekte Xianjia yang asli? Meski bangunannya terlihat tua dan tidak terlalu besar, namun tetap bergaya rumah peri. Semua orang di keluarga Seng melihat bangunan yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan merasa sangat terkejut. Seng Busi dan Tetua Agung juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Chen Ping juga merasa luar biasa. Chen Ping tidak datang lebih dulu. Bagaimana bisa sebuah sekte muncul di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika bangunan-bangunan ini tidak bersifat sektarian, apa gunanya membangun bangunan-bangunan tersebut? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mendaki gunung, atau haruskah kita menjelajahi bangunan ini dulu? Seng Busi bertanya pada Chen Ping. Tentu saja, mari kita selidiki situasinya. Jika tidak ada harta karun di gedung ini, jangan berlama-lama dan segera pergi. Tapi semua orang harus berhati-hati. Bukan hal yang baik jika sebuah bangunan tiba-tiba muncul di tempat seperti ini. Hati-hati dengan lingkaran sihirnya, Chen Ping mengingatkan Seng Busi.
Alasan mengapa Chen Ping tidak mengusulkan untuk menjelajahinya sendiri adalah karena dia takut Seng Busi akan berpikir terlalu banyak. Meskipun Seng Busi berkata bahwa semua harta itu harus diberikan kepada dirinya sendiri, Chen Ping tidak mungkin menelan semuanya untuk dirinya sendiri, itu terlalu tidak masuk akal. Oke, saya akan mengikuti sesepuh agung dan masing-masing membawa beberapa anggota suku. Seng Busi mengangguk, lalu berkata kepada Seng Jiahui dan Seng Jiayue, kalian berdua tetap sehat dan jangan lari-lari. Kalian harus menunggu kami keluar. Sibuk, dia ingin mengikuti Baiqian dan Chen Ping ke dalam gedung untuk mencegah bahaya dan mereka dapat membantu. Seng Busi tidak membiarkan Seng Jiahui dan Seng Jiayue bersama karena dia takut ada bahaya di dalam gedung. Tuan, kami akan menemanimu, kata Huo Feng. Tidak, kamu tetap di luar saja. Jika memang ada bahaya, jagalah bagian dalam dan luar tetap bersama. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Melihat Chen Ping menolak untuk mengikuti, Huo Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Chen Ping langsung memilih sebuah bangunan dan masuk, sementara Seng Busi dan Tetua Agung membawa orang-orang untuk mencari gedung lain. Semua orang gugup dan bersemangat, takut dengan formasi mekanisme apapun, tetapi juga bersemangat apakah mereka dapat menemukan harta karun itu. Setelah Chen Ping memasuki sebuah gedung, gelombang energi abadi berfluktuasi, dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, mata Chen Ping berbinar dan dia melihat area luas dengan berbagai rumput peri bermekaran dengan 100 bunga, tumbuh sangat subur. Memang ada formasi di gedung ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk abadi ini. Tidak perlu melepas celana dan kentut. Chen Ping sedikit terdiam, dia tidak mengerti apa yang dilakukan makhluk abadi dengan membuat lingkaran sihir sebesar itu, dan ada juga lingkaran sihir di dalam lingkaran sihir. Tepat ketika Chen Ping bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh, dan kemudian telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya. Telur binatang roh ini adalah satu-satunya benda yang dapat keluar dari cincin penyimpanan dengan sendirinya tanpa kendali Chen Ping. Telur binatang roh itu melompat, memancarkan cahaya redup, dan terus-menerus menyerap energi peri. Tuan Chen, jika Anda memiliki energi abadi yang kuat, mengapa Anda tidak berlatih lagi, jika tidak semua energi abadi akan terbuang sia-sia? Zeyan berkata pada Chen Ping dalam pikirannya. Memang, tempat ini jauh lebih baik daripada peri milikku. Chen Ping memandangi cincau yang tak terbatas dan sangat emosional. Merasakan energi abadi yang melimpah, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk bersila dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Telur binatang roh juga menyerap energi abadi itu sendiri. Saat Chen Ping sedang berlatih, Huo Feng dan yang lainnya di luar terkejut saat mengetahui bahwa ketika Chen Ping dan yang lainnya memasuki gedung tersebut telah menghilang secara misterius. Huo Feng kaget dan berteriak cepat, tapi suaranya kosong dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Apakah semua bangunan ini jebakan? Baiqian berkata dengan gugup. Mereka tidak memahami formasinya dan tidak tahu apakah bangunan ini adalah jebakan. Nona Seng, apakah ada lingkaran sihir di gedung ini? Baiqian bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui juga bingung saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak menemukan lingkaran sihir sama sekali. Aku juga tidak menyadarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seng Jiayue juga kehilangan kesabaran dan buru-buru berlari di tanah yang lembut itu, tapi tidak ada bangunan seperti itu sama sekali. Sepertinya bangunan-bangunan itu tidak pernah ada. Tepat ketika Huo Feng dan yang lainnya merasa cemas, sekelompok orang dengan cepat mendatangi mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah Qi Pei Jia dan Geng Tianming. Dalam perjalanannya, Geng Tianming kehilangan beberapa biksu. Bagaimanapun, tumbuhan dan hewan di sini semuanya diberi makan oleh energi peri, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Qi Pei Jia tidak mengikuti mereka, kerugian Tianming Gang mereka akan lebih besar. Pemimpin geng, aku tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya.
Jika bukan karena kamu, kami mungkin telah membunuh banyak orang. Zhou Qi berkata dengan rasa takut yang masih ada. Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya, dan semakin berbahaya, semakin berarti harta karun di sini pasti sangat berharga. Qi Peijia tersenyum tipis. Sekarang dia merindukan harta karun di puncak gunung ini.